Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahini Skifala dari kelas F081 dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 300. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai modul 2 yang part A. Soal yang pertama yaitu locate the instruction that stores a byte in program data memory and use it to storage number 65 in memory address location 20. This use memory direct addressing method. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu klik new instruction pada bagian step, yaitu dengan memasukkan search open stb nya terlebih dahulu yaitu 65 dan destination open value nya 20 sehingga menghasilkan data ini yaitu 41 pada baris ke 20. Lanjut ke soal nomor 2 yaitu move number 51 into register F04. Use the store instruction to store the contents of F04 in program data memory location 21. This use register direct addressing method. Jadi untuk penyelesaian yaitu menggunakan metode penyelamatan register langsung dengan instruksinya yang digunakan yaitu move value nya 51, registernya R04 dengan stb R04 dan 21 untuk destination opennya, sehingga akan muncul datanya seperti ini yaitu pada baris ke 21 untuk 33 dan datanya A3. Lalu untuk soal ketiga yaitu move number 2020 22 into register F04. Use this information to indirectly store number 59 in program data memory. Hint, you will need to use the A prefix for this. See the list of instructions in appendix. This use register indirect addressing method. Jadi untuk langkah-langkahnya yaitu dengan eksekusi dengan klik 2 kali pada instruksi keempat kotak biru yaitu yang ini, maka value dari F04 berubah lagi menjadi 22 sekarang yaitu general CPU register. Lalu kita klik step pada instruksi kelima agar data memori dari B5 dan B6 berubah menjadi 33 dan 30 dan 3B pada LA DD0016. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Locate the instruction that loads a byte from the program data memory into a register. Use this to load the number in memory address 2022 into register F010. Ini caranya dengan eksekusi dengan klik 2 kali pada instruksi kotak ke-6 kotak biru, maka value dari F010 berubah lagi menjadi 59 general CPU register. Nanti F2 nya jadi 29 dengan value nya 22 di source open dengan opcode RGB dan destination open nya di register F010. Lanjut nomor soal nomor 5 yaitu write a loop in which 10 numbers from 41 to 50 are written in program data memory starting from memory address 24. In use register indirect addressing where register F04 indirectly represent memory address to write to an engagement it to address increasing memory location. Jadi menggunakan pengamatan register tidak langsung, di mana register F04 secara tidak langsung mewakili alamat sendiri untuk dan instruksi yang digunakan yaitu move F24 R04, selanjutnya yaitu move 10 dengan R00, selanjutnya yaitu dengan instruksi move SF41 dengan R01, lalu selanjutnya dengan
JNP hashtag 0 R00, selanjutnya yaitu JZR dengan angka 43, selanjutnya yaitu dengan instruksi STBI R01 R04, selanjutnya dengan instruksi INC dengan R01, selanjutnya dengan instruksi BEC F00, selanjutnya dengan instruksi yang JNP dengan angka 18 dan instruksi yang terakhir yaitu HLT, dan sehingga menghasilkan data. Dan jika kita akan data yang dihasilkan adalah seperti ini. Baik, kita lanjut ke nomor 6 yaitu manually initialize part of program data memory starting from address 40 with string CPU instruction to see section G above on how to do this. Wait a loop in which this string is copied to another part of the program data memory starting from address 64. Tentang yaitu ketik secara manual CPU instruction toolnya pada data program memori dengan alamat 40. Berikut adalah instruksi loop yang digunakan. Yang pertama ada move hashtag 40 dengan R04, yang kedua move hashtag 22 dengan R00, yang ketiga move hashtag 64 dengan R01, yang ke 5 dengan JNP hashtag 0 R00, selanjutnya instruksi JZF dengan angka 45, selanjutnya dengan instruksi LDBI F04 dan F02, yang selanjutnya yaitu STBI F02 F01, instruksi yang selanjutnya yaitu DEC F00, dan instruksi yang selanjutnya yaitu JNP 18, dan instruksi yang terakhir yaitu HLT. Hingga data yang dihasilkan seperti ini: 53, 20, 52, 55, 4C, 45, dan datanya tertulis as whole. Baik, selanjutnya yaitu modul 2 yang 4B. Soal pertama yaitu 1A, make a note of what you see in the program's data area after the program stop running. Yang langkah yang pertama yaitu tambahkan kode dan jalankan mulai dari instruksi move pertama. Yang pertama yaitu ada level 2, yang pertama, lalu instruksi kedua yaitu move hashtag 16 F03, instruksi ketiga yaitu move hashtag 41 dan F04, lalu level ketiga dengan instruksi STB F04 F03, instruksi selanjutnya ADD hashtag 1 F03, instruksi selanjutnya itu ADD hashtag 1 F04, instruksi selanjutnya JNP hashtag H4F dengan F04. Selanjutnya yang terakhir, instruksi yang terakhir yaitu HLT. Ada yang diperoleh seperti datanya seperti ini: 9, 4A, 4B, 4C, 4B, 4B. Di soal 1A ya, maaf, dan jawaban pada soal 1A yaitu setelah program tersebut dijalankan dan berhenti pada program data memory dari alamat 16 sampai 24 menunjukkan nilai 41 hingga 4E mewakili kode ASC III untuk huruf A hingga N. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu 1B, suggest what the significance of A in AR03 might be. Jadi simbol E pada R03 menunjukkan alamat tidak langsung, artinya nilai dalam register R03 digunakan sebagai petunjuk lokasi memori,
Instruksi DB F04, EF03 berarti menyimpan nilai dalam register F04 kalau masih kemudian ditunjukkan oleh nilai di F03. Soal yang kedua yaitu add the follow subroutine calling code but do not run it yet. NSF call as label 2 now convert the code in 1 above into a subroutine by simply replacing the HLT instruction with the get instruction. Jadi untuk jawaban soal yang A yaitu seperti ini dengan pos 1 posnya 1 file D kosong addf 40 pos kosong file min 1 dengan addf 0040. Untuk jawaban yang kedua yang B yaitu tos pos 1 nya 1 filenya 45 addf nya 0040, yang posnya kosong file min 1 dengan addf nya 0040. Dan untuk soal yang 2C jawabannya yaitu informasi tambahan pada stack telah menjadikan instruksi CAL penting karena untuk menyimpan alamat pengembalian sehingga program dapat melanjutkan eksekusi di instruksi berikutnya setelah subroutine selesai. Selanjutnya soal ketiga yaitu let's make the above subroutine a little more flexible. Suppose we wish to change the number of bytes storage when calling subroutine. Modify the calling code into as below. Jadi untuk jawabannya dengan mengubah kode panggilan seperti MSF, seperti pada berikut MSF, PSH hashtag H code 60 CALS label 2 dan yang terakhir HLT. Untuk yang nomor 3 soal yang A dapat dijawab dengan menggunakan instruction seperti berikut, instruction MSF hingga FET, dan hasil program yang telah dijalankan yaitu seperti ini: 59, 5A, 5B, 5C, 5D, SE, SF, dan YZ pada baris ke 40. Lalu untuk soal 3B dan instruksi sebagai berikut yaitu MSF hingga FET yang pastinya juga berbeda dengan instruksi yang pada soal 3B, 3A dengan hasil sebagai berikut pada baris ke 104. Untuk soal selanjutnya yaitu soal keempat, write a subroutine that takes two numbers as parameter x, then the result in register when the subroutine is executed. The result is available in F00 to the rest of the program. Test in that simulation by writing the calling instruction that include passing two numbers on the stack. Copy the code below. Jadi instruksi yang digunakan yaitu MSF, PSH 20, PSH 50, val as label 2, as label 2, POP F01, POP F00, ADD F01, F00, dan FET. Lalu menghasilkan ini. Soal selanjutnya yaitu soal terakhir, soal kelima, write a subroutine that takes the number as parameter context, then the reference either of the two as result in register F00. Test in on the simulator by writing the calling
instruction that include passing the numbers on the stack. Copy shortcode import along below. Jadi untuknya yaitu kita salin kode sebutin saja seperti yang digunakan dengan instruksi yang digunakan yaitu msf psh h30 psh h50 call as level 2 hlp level 2 pop f01 pop f00 cmp f01 f02 instruksi selanjutnya yaitu cgt as level 2 lebih dari move f01 f00 fpt kurang dari move f02 f00 dan fit. Bikinlah program di selama tidak CPU. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan untuk modul kedua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 240810100256. Di sini saya mau menjelaskan yang model programming ketiga. Nah, pada model programming ketiga ini diharapkan dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membentuk pemahaman tentang teknologi. Sekarang cobalah kegiatan berikut ini. Oke, yang pertama itu masukkan kode sumber berikut dengan kompilasi. Ini ada program tes yang pertama. Kita masukkan. Setelah kita masukkan itu kode tersebut dan dikompiler, maka menghasilkan program kode tersebut. Nah, setelah dikompiler itu maka akan menghasilkan program kode seperti pada gambar ini. Nah, sekarang klik pada tombol simbol table. Jendela tabel simbol akan muncul. Amati jenis informasi yang disimpan dalam tabel simbol, setelah jenis ukuran dan alamat field untuk setiap entry dalam tabel. Nah, selanjutnya itu, pada gambar ini, misalnya kita klik yang show simbol table. Setelah diklik, maka akan menghasilkan ini, simbol table ini. Pada variable name, context, type, teaser, return address. Setelah itu, kita minimize jendela simbol table, lalu klik run yang ada di compiler untuk menampilkan show proc memory. Setelah kita run, maka ini akan menghasilkan ini seperti ini. Selanjutnya itu muat program yang telah dikompilasi ke dalam memori. Di simulator CPU, klik tombol show proc memory. Isi dari memori data program akan ditampilkan. Pastikan ia tetap berada di paling atas. Kemudian jalankan program dan kecepatan maksimum. Amati isi memori data program dengan memperhatikan lokasi-lokasi memori dengan memperhatikan lokasi alamat yang telah Anda catat sebelumnya. Oke, selanjutnya itu kita klik yang show program memory. Nah, di show program memory ini nanti di dalamnya itu akan terdapat data-data memorinya. Seperti ini, seperti pada gambar ini. Oke, selanjutnya itu ada program tes yang kedua. Masukkan penataan sumber berikut ini. Oke, sini kita masukkan ke tempat program search input. Terus kita compile. Kita compile yang ini, compile. Setelah dikompil itu maka akan menghasilkan kode program tersebut. Nah, setelah dikompil itu maka akan menghasilkan program kode ini. Outputnya, ini inputnya, ini outputnya. Akan menghasilkan ini. Anda tidak perlu menganalisisnya secara detail. Namun, hitunglah jumlah instruksi lompatan, yaitu instruksi yang dimulai dengan huruf J. Dan catatlah, dapatkah Anda mengetahui jenis program apa yang digunakan oleh program ini? Oke. Setelah saya menganalisis program kode output ini dari
input ini, kode program itu tidak ada yang dimulai dengan huruf C atau tidak atau 0. So, kita lihat di sini ya. Tidak ada yang berbawalan dengan huruf C. Maka itu 0. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada program tes yang ketiga. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan dulu program tes yang ini ke program search, ke inputnya, ke input, program search input, masukkan. Terus kita compile lagi. Setelah di-compiler, maka akan muncul instruksi-instruksi seperti pada program di atas. Kode tersebut terdapat instruksi ya, pada program source 3 ini, program kode atau outputnya itu terdapat instruksi JGE ke address 52, ke address 52. Instruksi JGE ini akan dilakukan jika pada perbandingan 3 dengan value 5. 3 dengan value 5. 5 terpenuhi dan kegunaan dari kode if ini pada program tes 3 ini, kode ini akan melakukan pencabangan. Oke, selanjutnya itu ada program tes yang keempat. Masukkan statement sumber berikut ini. Sama seperti sebelumnya lagi, pertama itu kita masukkan dulu program tes 4-nya ini ke program search, ke inputnya, ke input. Setelah dilakukan compiler, maka menghasilkan kode program seperti pada gambar tersebut. Manakah program ini menghasilkan dua kode yang diawali dengan J dan juga terdapat kode perbandingan. Nah, di sini itu setelah dilakukan compiler, di sini itu ada yang diawali dengan huruf J, yaitu JGT dengan address 68 dan juga JP yang address 28. Dan juga terdapat kode perbandingan. Lalu kita jalankan kode ini, maka kode ini yang melakukan perbandingan seperti pada gambar di bawah ini. Oke, setelah itu kita lakukan run. Setelah kita jalankan ini, maka kode ini akan melakukan perbandingan, seperti pada gambar ini. Selanjutnya, selanjutnya itu masuk ke program tes yang kelima. Program tes sama juga seperti sebelumnya. Kalau pertama itu kita masukkan dulu ininya, masukkan dulu ke program search, ke input, lalu kita compiler. Setelah di-compiler maka akan menghasilkan kode program seperti gambar di atas. Nah, setelah di-compiler itu maka akan menghasilkan kode program seperti pada gambar ini. Setelah itu kita load compiled, put in memory, menghasilkan seperti pada gambar ini dan klik show pipeline. Nah, di load itu kita ke show pipeline. Nah, setelah ke show pipeline ini kita run program ini secara step by step sampai program tersebut selesai. Step by step yang seperti ini. Step by step. Setelah kita lakukan run secara step by step, lalu kita masuk lagi ke show pipeline. Nah, di show pipeline ini kita bisa dilihat terdapat ada berbagai warna, warna-warna. Nah, warna-warna ini adalah tahapan pada tiap instruksi. Nah, di sini ada out R2, R02, 02. Oke, terdapat juga color code pada bagian bawah untuk keterangan setiap warna. Nah, di sini ada color code untuk mengetahui apa arti dari warna ini. Misalnya itu dari ini, warna dari ini itu adalah development stage.
terus ke decode, terus ke read operands, kemudian ini agak execute, terus ada buat result. Sekarang kalau yang HLD ini sampai fetch wait, kalau yang new wrapping ini instance science. Oke, selanjutnya ada program tes yang ke-6. Program tes ke-6 ini juga sama juga seperti sebelumnya. Yang pertama itu masukkan dulu programnya ini ke program source input. Setelah memasukkan kode tersebut, lalu kita compiler dan menghasilkan program kode seperti pada gambar di atas, seperti pada gambar ini. Setelah dilakukan compiler, maka akan menghasilkan ini. Selanjutnya kita load compiled code in memory, lalu ke enter vector. Di sini terdapat int 1 sampai 6, karena di kode tadi sampai 5, maka user 1 int-nya 12. Oke. Selanjutnya itu kita masuk ke menu interrupt. Interrupt ini ke menu interrupt. Nah, di interpreter ini ada yang main int 1 sampai int 6. Karena tadi di kode awal ini, nah di kode ini dia cuma sampai int R5 dan 5, maka di sini cuma ada int 5. Int 5 itu 12. User 1 int 5 12. Oke, selanjutnya kita trigger int 5 dan menghasilkan output me2. Selanjutnya itu kita trigger ini dan menghasilkan output me2. Oke, yang dilakukan pada program ini adalah do itu yang seperti yang ini, do ini, and sub do. Yang dilakukan do pada program ini adalah do itu akan mengulang kembali jika trigger itu membuat sampai penuh pada output. Do itu akan mengulang kembali me2 ini sampai outputnya ini penuh. Oke. Sekian dari saya penjelasan pada model programming 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nofrian Ahmad Hakim dengan NPM 3 digit terakhir 284 dan 4 teman saya yang lainnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tema yang telah saya lakukan atau saya jalankan, yaitu pertama, buat nama progress dan masukkan base address. Seperti di sini. Nah, yang selanjutnya menyimpan angka 65 di lokasi alamat 20. Semua angka dalam desimal. Nah, 65 ini value-nya 65, ini 20. Untuk yang selanjutnya memindahkan angka 22 ke register R01 dan eksekusi instruksi. 22 ini R01 seperti ini. Terus menyimpan angka 51 di lokasi alamat yang saat ini disimpan di register R01. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya verifikasi bahwa byte yang ditentukan harus melihat huruf A dan angka 3 di kolom data. Ini ya. Terus buatlah sebuah loop pertama. Atur RO 0, tingkatkan RO sebanyak 1. Jika nilai RO adalah 5, keluar dari loop ini dan hentikan program. Ini bisa dilihat di layar. Ini lanjutannya. Nah, buat loop pertama atur ke 0, tingkatkan 3. Ini yang seperti tadi. Yang seperti tadi lanjutannya.
Nah, masukkan teks pendek ke dalam memori. Seperti ini contohnya. Lalu masukkan teks pendek ke dalam memori lagi. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Hello ini. Nah, menampilkan teks hello. Nah, seperti yang sudah di input tadi. Modifikasi loop. Nah, bisa dilihat sendiri di sini. Nah, tampilan lanjutan yaitu seperti ini. Observasi ulang. Nah, ini program source. Test source, program source ini. Binary code review, tekan tanda panah untuk review code. Nah, ini bisa dilihat sendiri di layar. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.